Terdeteksi kekurangan uang yang parah pada tubuh utama, sedang memindai sistem terdekat, terdeteksi sistem penaklukan Dewi. Harga 300 juta, mohon pemilik utama memilih apakah akan mengikat diri. Karena pengikatan berhasil, sistem penaklukan Dewi maju. Sedang melakukan verifikasi. Awalnya, kamu pikir ini hanya lelucon. Hanya memberikan komentar, mungkinkah benar-benar bisa mengikat sistem? Detik berikutnya. Terdengar suara notifikasi di benakmu, sistem penaklukan Dewi terbangun. Pemilik utama, saat memberikan konsumsi pada Dewi dengan nilai wajah di atas 80. Dapat menggunakan esensi penaklukan sistem. Menghabiskan 1 yuan dapat ditukar dengan 10.000 yuan esensi penaklukan. Ketika tingkat kesukaan Dewi meningkat hingga 90, semua esensi penaklukan yang dihabiskan padanya akan dikembalikan sepenuhnya. Kamu sangat terkejut, ternyata itu benar. Aku punya sistem. Hidupku akan berbalik. Menurut perkataan sistem, jika aset yang ada 15.000 yuan. Semua ditukar menjadi esensi penaklukan, lalu dihabiskan pada Dewi, meningkatkan tingkat kesukaannya hingga 90. Maka kamu akan langsung mendapatkan 150 juta. Kejutan ini terlalu besar, kamu sedikit tidak percaya. Saat ini, notifikasi kembali terdengar di benakmu, akun esensi penaklukan berhasil dibuka. Kartu ban telah diterbitkan. Telah secara otomatis mengikat ponsel pemilik utama. Kemudian, kamu menemukan tiba-tiba ada kartu hitam di tanganmu. Kamu memutuskan untuk mencoba mengubahnya menjadi 1 yuan terlebih dahulu. Kamu dengan cepat mengganti pakaian dan turun ke bawah. Bersiap mencari wanita cantik dengan nilai di atas 80 untuk dicoba. Kamu melihat seorang gadis yang sedang berjalan, beberapa baris informasi langsung muncul di depanmu. Nama, Gao Shanshan, usia 21 tahun, nilai wajah, bentuk tubuh, jumlah pemain ganda 5 orang. Kamu sangat terkejut dalam hati. Wah, baru berusia 21 tahun ternyata sudah bermain ganda dengan 5 orang. Kamu menarik kembali pandanganmu, memindai sekeliling gadis-gadis lain. Nilai wajahnya rata-rata sekitar 50, yang tertinggi hanya 57 poin. Kamu berjalan menuju tempat yang ramai. Sambil berjalan, kamu terus memindai sekeliling. Namun, kamu telah menjelajahi seluruh pasar, tetapi tidak melihat satupun yang nilainya di atas 80. Saat ini, ponsel memberikan notifikasi pesan. Membuka dan melihatnya. Adalah permintaan pertemanan dari mantan pacar, Liu Lili. Kamu hendak mengklik abaikan, tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benakmu. Kamu sangat ingin mengetahui informasi data Liu Lili, hanya saja tidak tahu apakah bisa dipindai melalui foto. Kemudian, kamu menerima permintaan pertemanan. Kemudian klik lingkaran pertemanannya dan mulai membolak-baliknya. Tak lama kemudian, layar biru jernih muncul di depan matanya. Nama, Liu Lili, usia 26 tahun, penampilan, sosok, jumlah pemain ganda. Melihat baris informasi terakhir, Anda langsung membelalakan mata. Anda mengejar Liu Lili selama hampir setahun, dan hampir semua gaji Anda habis untuknya, dia tidak hanya tidak membiarkan Anda memeluk atau menciumnya. Bahkan tangannya pun tidak boleh dipegang. Anda selalu mengira dia adalah gadis yang murni dan elegan. Tanpa diduga, dia pernah bermain ganda dengan begitu banyak pria. Untungnya, 2 hari yang lalu Anda memergokinya dengan pria lain. Baru saat itulah Anda menyadari, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat ini, Liu Lili mulai membombardir Anda dengan pesan. Kamu sakit ya? Kenapa tiba-tiba menghapus WeChat-ku? Apakah kamu tidak tahu hari ini adalah hari ulang tahunku? Mana hadiah ulang tahunku? Bukankah kamu bilang akan membelikanku roti ikan itu? Jika kamu tidak memberikannya, jangan harap aku mau jadi pacarmu. Melihat rentetan pertanyaan yang dikirim oleh Liu Lili, Anda langsung tertawa marah. Oke, sudah busuk seperti ini masih berani meminta hadiah padaku? Dulu mataku buta dan tidak melihat fakta dengan jelas, tapi sekarang, maaf. Aku sangat jijik. Anda segera mengetik dan membalas, barang kotor sepertimu. Sampah pun lebih bersih darimu, berani-beraninya kamu menjadi pacarku? Bahkan jika kamu datang dari jauh, aku tidak mau. Masih roti ikan? Tidak punya cermin? Setidaknya punya air seni, kan? Lihat dirimu itu apa? Kamu pantas? Kenapa kamu tidak tahu diri? Cepat enyah. Ketika sekelompok sahabat datang ke restoran untuk merayakan ulang tahunnya, Liu Lili melihat Anda tiba-tiba mengirim pesan memarahinya. Dia benar-benar tercengang. Ada apa ini? Bukankah si penjilat ini biasanya patuh? Memikirkan hal ini, Liu Lili segera mulai membela diri. Aduh, kamu salah paham. Itu sepupuku. Apa masalahnya jika aku sedikit dekat dengan sepupuku? Kamu tidak mengerti apa-apa dan langsung menghapus temanku, lalu memarahiku. Aku benar-benar sangat marah dan sangat sedih. Melihat kata-kata Liu Lili, Anda merasa mual. Dulu, Anda mungkin benar-benar tertipu oleh omong kosongnya. Tapi sekarang, hehe. Angka 19 di panel sudah menjelaskan segalanya, kamu malas bicara omong kosong dengannya. Langsung hapus dan blokir semuanya. Pesan Liu Lili baru saja terkirim dan terlihat tanda seru merah.
Wajahnya langsung pucat pasi, terus mengomel, kalau bukan karena tas itu. Apa menurutmu aku suka bicara omong kosong denganmu? Dasar miskin. Putus ya putus. Siapa takut, cepat atau lambat kamu akan menyesal. Bersamaan dengan itu, sedang mencari wanita cantik di jalan, tiba-tiba mendapat ide. Karena informasi bisa dikenali melalui foto. Mungkinkah aku bisa mencoba Sanyi? Setiap pria memiliki cinta pertama yang tak terlupakan. Dan Sanyi adalah cinta pertamamu. Dia tidak hanya pintar, tetapi juga sangat cantik. Dulu saat kamu pertama kali jatuh cinta, kamu menyukai gadis lugu dan imut ini. Tetapi sebagai siswa teladan di mata guru dan orang tua, kamu sama sekali tidak berpikir untuk pacaran. Ditambah lagi kamu tidak yakin dengan perasaannya, jadi kamu tidak berani menyatakan cinta. Jadi kamu selalu menyimpan perasaan ini di dalam hati. Kemudian setelah lulus, tidak ada kontak lagi. Hubungan pun berangsur-angsur menjauh. Kamu pernah berpikir untuk berjuang mengejarnya. Tetapi apa daya, karena tuntutan hidup. Berjuang sendirian di kota besar. Untuk bertahan hidup saja sudah berjuang sekuat tenaga. Mengejar cinta pertama. Sama saja dengan mimpi di siang bolong. Tapi sekarang semuanya berbeda. Kamu punya sistem. Kamu punya uang, kamu punya kepercayaan diri. Memikirkan ini. Kamu dengan tegas membuka lingkaran pertemanannya dan menemukan sebuah foto. Cahaya biru cerah muncul kembali. Nama, Sanyi. Usia, 25 tahun. Penampilan, 82. Bentuk tubuh, 85. Jumlah antrian ganda, 0. Kamu sangat terkejut. Penampilannya memang di atas 80 poin. Dan jumlah antrian gandanya ternyata 0. Pantas saja dia adalah cinta pertamaku. Saat ini, ponsel tiba-tiba memberikan notifikasi pesan. Kamu membukanya dan melihat ada yang mengomentari lingkaran pertemanan yang kamu posting kemarin. Dipecat dari perusahaan dan melihat pacar bermesraan dengan orang lain. Kamu pergi makan barbeque untuk menenangkan diri. Foto itu juga yang diposting di lingkaran pertemanan. Kembali kepikiran. Membuka detailnya. Orang yang berkomentar adalah Sanyi. Terlihat enak. Kamu sangat senang. Seperti mendapat bantal saat mengantuk. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Kamu dengan tegas membuka halaman obrolan dengannya. Mengirim foto barbeque. Tak lama kemudian, pesan Sanyi datang. Kau sengaja menggodaku. Ya, kau tersenyum kecil. Nadamu masih sama seperti dulu. Kau merasa sangat lega. Lalu, kau pikir aku sedang apa? Aku memang ingin menggodamu. Ya ampun, aku baru kembali ke asrama. Pesanan makanan onlineku baru akan tiba setengah jam lagi. Aku hampir mati kelaparan. Asrama, kau mengetik bertanya. Kau masih di Rongcheng? Iya, seharusnya aku sudah bisa pergi tahun ini. Tapi aku ditunda kelulusannya. Aku harus tinggal 1 tahun lagi. Menyebalkan. Dia adalah mahasiswa doktoral di bidang kedokteran. Tekanannya bisa dibayangkan. Benar saja. Melihat bisa pergi bermain, Bibisan langsung tersenyum bahagia. Baiklah. Kita juga sudah lama tidak bertemu. Sudah 4 atau 5 tahun, ya? Lebih dari 5 tahun. Terakhir kali kita bertemu adalah saat liburan musim dingin tahun ketiga. Kalau begitu, besok siang jam 11. Kita bertemu di sepanjang plaza saja. Ya, aku traktir makan. Tapi, aku sedang bokek akhir-akhir ini. Karena ditunda kelulusannya, tidak ada gaji. Gaji dari dosen pembimbing juga sedikit. Aku tidak bisa mentraktir yang mahal. Jangan meremehkanku. Ya, mendengar ini, kau langsung tertawa. Bokek? Justru bagus kalau bokek. Justru bagus kalau aku bisa menghabiskan uang. Kau langsung membalas. Kau masih sekolah. Mana mungkin aku membiarkanmu mentraktir? Besok kau cukup menjadi pemandu wisata saja. Sisanya serahkan padaku. Baiklah, kau langsung mengirimkan amplop merah dengan nominal terbesar. Dan meninggalkan pesan, aku traktir minum teh susu. Ini sebagai uang lelah karena sudah menjadi pemandu wisata besok. Tidak melelahkan. Juga tidak perlu uang lelah. Tapi, karena kau mentraktirku minum teh susu, aku tidak akan sungkan padamu. Detik berikutnya, Bibisan mengambil amplop merah itu. Tapi, beberapa saat kemudian, dia mengirimkan amplop merah kembali kepadamu. Mana mungkin minum teh susu sebanyak ini? 20 yuan sudah cukup. Sisanya aku kembalikan padamu. Melihat pesan ini, kau tidak bisa menahan senyum. Harus diakui, dalam hal ini, Bibisan dan Liuli benar-benar sangat berbeda. Kau tersenyum mengetik balasan. Kalau begitu, sampai jumpa besok. Adapun 100 atau 200 yuan itu, tidak perlu memperdebatkannya terlalu banyak. Lagi pula, dibandingkan dengan uang yang akan kau habiskan untuknya nanti. Ini bahkan tidak seberapa. Akhiri obrolan, wajahmu. Senyum tak tertahankan. Saat itu, suara notifikasi muncul di benak. Host berhasil menggunakan esensi penaklukan pada Dewi. Informasi tambahan telah diperbarui. Anda membukanya dan melihat. Nama, Sanyi. 3 dimensi. 83, 34, 58,
85. Pesona tersembunyi, 88. Jumlah kencan, 0. Jumlah solo, 46. Tingkat kesukaan, 35. Jumlah pengeluaran, 20 yuan. Anda tidak bisa menahan diri untuk membandingkan. Wow, sangat detail, melihat 3 dimensi. Anda sedikit terkejut, pinggang San Yi sangat ramping. Anda sama sekali tidak terkejut. Bagaimanapun, kerangkanya kecil, tapi lingkar dadanya C. Saya tidak menyangka itu cukup berisi. Tapi apa itu pesona tersembunyi? Itu mencapai 88 poin. Sistem segera menjelaskan. Wanita memiliki 2 wajah. Satu wajah bisa dilihat setiap hari. Satu wajah tidak bisa dilihat setiap hari. Anda langsung mengerti. Sistem, Anda terlalu tidak sopan. Bahkan informasi rahasia semacam ini tercantum. Sungguh, kerja bagus. Anda sangat bersemangat. Pesona tersembunyi San Yi sangat tinggi. Saya ingin tahu seperti apa rupanya. Di benak Anda, muncul berbagai bentuk indah. Anda merasa seluruh tubuh panas dan mulut kering. Bahkan, adik kecil, sedikit bersemangat. Adapun jumlah solo, melihat item ini, senyum muncul di wajah Anda. Tentu saja, tidak peduli seberapa murni Dewi. Ada kebutuhan. Bagaimanapun, murni tidak sama dengan acuh tak acuh. Hanya saja jumlah ini jauh lebih sedikit dari yang Anda bayangkan. Rata-rata beberapa bulan sekali. Jika Anda bisa melihat jumlah Anda sendiri, mungkin sudah mencapai puluhan ribu. Tingkat kesukaan 35 juga bisa dimengerti. Sudah bertahun-tahun tidak ada kontak. Hubungannya tidak seperti dulu. Bisa mendapatkan tingkat kesukaan 35. Memutuskan target penaklukan pertama. Bersendandung kecil saat berjalan pulang. Pada saat yang sama, mengisi 2.000 yuan ke akun sistem. Detik berikutnya. Akun sistem menerima 20 juta yuan. Jumlah penaklukan Dewi saat ini, 2.190 yuan. Melihat deretan angka yang panjang ini, kau tak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Tak sulit membayangkan bahwa sejak saat ini, hidupmu akan mengalami perubahan yang luar biasa. Keesokan paginya, setelah mandi dan berdandan rapi, kau pergi ke alun-alun kota, bersiap mengirim pesan ke San Yi. Namun, pesannya justru datang lebih dulu. Aku sudah sampai, di dekat patung di alun-alun. Apakah kamu sudah sampai? Kau segera mempercepat langkah. San Yi berdiri dengan manisnya di samping patung ikonik itu. Semuanya seperti yang kau ingat. San Yi berjinjit dan melambaikan tangan sambil tersenyum. Kau pun tersenyum padanya di sana. Kemudian kau berjalan cepat menghampirinya. Lama tidak bertemu. Merasakan tatapanmu. San Yi sedikit malu dan merapikan rambutnya. Apakah aku terlihat berbeda dari yang kau ingat? Kau tersenyum tipis. Model rambutnya berbeda, terlihat lebih dewasa, tapi tetap cantik. Menghadapi cahaya putih yang sudah lama tidak bertemu, kau tidak merasa gugup dan berbicara dengan sangat tenang. Lagi pula, ada 20 juta di rekeningmu. Uang adalah keberanian pria. Saat kau berbicara, San Yi diam-diam mengamatimu. Tetap tampan seperti dulu, dan jauh lebih dewasa dan percaya diri dari sebelumnya. Dulu, saat mengobrol dengannya, tatapanmu selalu menghindar, tapi sekarang sama sekali berbeda. Kau menatapnya dengan sangat terbuka. Tatapanmu lembut namun tegas, memancarkan pesona yang berbeda. San Yi sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia belum pernah melihatmu yang seperti ini sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah nada pemberitahuan terdengar di benaknya. Tingkat kesukaan San Yi bertambah 5. Kau merasa sangat senang di dalam hati. Ini sudah menambah tingkat kesukaan? Aku bahkan belum mulai mengeluarkan uang. Sepertinya San Yi memiliki kesan yang sangat baik padamu. Mendengar perkataanmu sebelumnya, San Yi berkata sambil tersenyum. Ah, tidak juga. Beberapa tahun ini aku sulit tidur, kulitku jadi jauh lebih buruk. Benarkah? Kau melangkah maju dan mendekat, mengamati wajahnya dengan saksama. Tidak kok. Kulitmu terlihat sangat bagus. San Yi tidak menyangka kau akan tiba-tiba mendekat. Melihat wajah yang sangat dekat, hatinya tidak bisa menahan kepanikan. Aku hari ini memakai make up. Tentu saja kau tidak bisa melihatnya. San Yi buru-buru memalingkan wajah. Itu? Ayo kita makan dulu. Aku sudah memesan restoran, tidak jauh dari sini. Kau tersenyum. Baiklah, kebetulan aku juga sedikit lapar. Sesaat kemudian, kalian tiba di sebuah restoran masakan Lu dekat sini. San Yi langsung menuju meja depan setelah masuk. Halo, saya menggunakan voucher grup. Tolong validasi. Kamu membeli voucher grup? Bukankah sudah kubilang aku yang akan mentraktir? Kamu datang ke tempatku. Tentu saja aku harus menjadi tuan rumah yang baik. Lagi pula, kamu sudah membelikanku teh susu. San Yi membuka aplikasi voucher grup dan mencoba meyakinkan. Masakan Lu di restoran ini lumayan enak. Rasanya otentik dan harganya tidak mahal. Dulu, asrama kami sering makan malam di sini. Kamu merasa sedikit tidak berdaya. Kenapa sulit sekali menghabiskan uang? Tapi, tidak apa-apa. Dia mentraktirku dulu,
Lalu aku bisa mentraktirnya nanti. Dia tidak akan bisa menolak. Setelah memindai kode voucher grup, kalian menemukan tempat duduk dekat jendela. Tak lama kemudian, hidangan pun datang. Ikan mas sungai kuning asam manis, braised pork knuckle dalam panci tanah, mentimun bawang putih, tumis sayuran hijau. Ini adalah beberapa hidangan yang sangat otentik. Kalian makan sambil mengobrol, mulai dari kehidupan masing-masing hingga berbagai kejadian lucu saat menjadi teman sekelas. Suasana semakin membaik secara bertahap. Kecanggungan sebelumnya menghilang tanpa terasa. Setelah makan, San Yi membawamu ke tempat wisata paling terkenal di kota Ji, Mata Air Baotu. Sepanjang jalan, San Yi tersenyum dan terus menjelaskan berbagai hal tentang Mata Air Baotu. Kalian berdua tidak terburu-buru seperti turis yang ingin mengunjungi semua tempat dengan cepat. Kalian berjalan santai selama hampir 1 jam sebelum akhirnya tiba di Mata Air Baotu. Melihat 3 aliran air yang menyembur tinggi dari permukaan air terasa cukup menakjubkan. Kalian menikmati pemandangan di bawah koridor untuk sementara waktu. Mengambil beberapa foto dan video. Saat itu, kamu melihat banyak orang di jembatan memegang es krim. Mereka berfoto dengan latar belakang Mata Air Baotu dan Paviliun Guanlan. Meskipun suhu hari ini tidak terlalu tinggi, tapi berkeliling membuat kalian merasa gerah. Kalian berdua berkeringat di dahi. Kamu menoleh ke San Yi dan berkata, "Bagaimana kalau kita beli es krim juga?" San Yi menggelengkan kepalanya berulang kali. "Jangan, itu es krim edisi khusus Mata Air Baotu. Mahal." Kamu langsung tertawa. "Mahal? Justru bagus kalau mahal." San Yi melanjutkan, dan sepertinya antreannya panjang sekali. Tidak sepadan dengan es krim. Kamu tersenyum tipis. "Antrean? Saudaraku, aku ingin meminta bantuanmu." Pria itu tampak waspada. "Ada apa? Apa kamu mau menyela antrean?" "Bukan menyela antrean. Adalah uang untuk membeli posisimu, membeli posisiku." Ketika pria mendengarnya, alisnya langsung berkerut. "Aku sudah mengantre selama setengah jam, dan akhirnya sampai di sini." "Tidak dijual." Kau mengulurkan 5 jari. "Aku menawar 500. "Berapa? 500? Pria itu langsung terkejut. Menatapmu dengan wajah terkejut. "Benarkah?" Kau tersenyum tipis. "Tentu saja benar. Jika tidak percaya, buka kode QR pembayaranmu, aku akan mentransfernya sekarang." Mendengar percakapan keduanya, orang-orang di belakang satu persatu terkejut. 500 yuan tidak terlalu banyak. Tapi juga tidak sedikit, hanya untuk membeli satu posisi. Ini terlalu kaya. Saat ini, seorang gadis di belakang berteriak keras, "Kak!" Dia tidak mau, "Belilah posisiku saja." Sambil berkata, dia memberikan kode QR pembayaran. "Kepadamu?" Pria itu langsung mengerutkan kening. "Siapa bilang aku tidak mau?" Dia menoleh dan melotot ke arah gadis itu, lalu dengan cepat membuka kode QR pembayaran, sambil tersenyum lebar. "Saudaraku, silakan pindai." Tanpa berkata apa-apa, kau langsung memindai kode dan membayar 500 yuan, pria itu menerima uang itu dan tersenyum senang. Segera memberikan posisinya kepadamu, mengantre selama setengah jam, mendapatkan 500 yuan. Uang ini terlalu mudah didapatkan, hari ini benar-benar hari yang baik, orang-orang di sekitar semakin tercengang. "Wah, benar-benar membayar, ini pasti anak orang kaya. Punya uang memang seenaknya." Kau berdiri di paling depan antrean, tanpa sadar bergumam dalam hati. Punya uang itu benar-benar enak, orang lain masih susah payah mengantre. Sementara kau datang langsung bisa membeli. Pengalaman bermain ini sangat bagus, jauh berbeda dengan sebelumnya. Menyadari betapa susahnya hidup yang kau jalani sebelumnya. Sampai di depan konter, kau melihat harganya dan merasa sedikit kecewa. 20 yuan, jika dulu, kau pasti merasa mahal, tapi sekarang terlalu murah. Tidak bisakah itu merangsangku sedikit, memberiku sedikit kejutan? Setelah membeli es krim dan keluar, kau melihat San Yi berdiri di sana. Bagaimana kau bisa membelinya? Apakah kau membayar lebih untuk membelinya dari orang lain? Kau tersenyum tipis, kira-kira begitu. Aku membeli tiket di barisan depan. San Yi benar-benar tidak menyangka akan seperti ini. Matanya langsung membelalak. Itu pasti menghabiskan banyak uang. Jangan khawatir tentang itu di sini, yang terpenting adalah bersenang-senang saat keluar. San Yi merasa sakit hati, tetapi menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk makan 2 es krim. Itu terlalu tidak berharga. Kamu ambil es krim rasa stroberi dan berikan padanya, selama kamu menyukainya. Tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan, itu sepadan. San Yi ragu sejenak, lalu menerima es krim itu. Ketika dia melihat rasa stroberi, hatinya tidak bisa menahan perasaan rileks yang sama. Dia menatapmu dengan hati-hati, "Kamu juga tidak ingin melihatku?" Lalu menerima es krim itu. Ketika dia melihat rasa stroberi, hatinya tidak bisa menahan perasaan rileks yang sama. Dia menatap ekspresimu dengan hati-hati, lalu menunduk dalam diam dan mulai membuka kemasan es krim. Melihat pola paviliun Guanlan dan gambar 3 lembah yang indah di es krim budaya, mata San Yi tidak bisa menahan diri. Berkilauan. Gadis itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan lembut, "Es krim ini sangat indah, ayo kita pergi berfoto dan check-in."
Oke. Kalian berdua datang ke tengah jembatan Laihe, melihat San Yi memegang es krim budaya dengan senyum di wajahnya. Berfoto dengan paviliun Guanlan dan 3 lembah, kamu seolah melihat gadis kecil yang penuh dengan sinar matahari di masa sekolah dulu. Manis dan imut. Saat ini, suara notifikasi terdengar lagi di benak Lau Hai. Tingkat kesukaan San Yi bertambah 3. Melihat pemberitahuan sistem, kamu merasakan sesuatu di hatimu. Tampaknya San Yi sebenarnya menginginkan es krim ini. Hanya saja karena harga dan faktor antrean, dia mengatakan tidak menginginkannya. Jadi, ketika menghadapi situasi seperti ini, jangan pedulikan apakah yang dia katakan itu benar atau tidak, langsung beli saja. Dijamin tidak salah. Setelah selesai menjelajahi Bao Tukuan, kalian kemudian pergi ke Danau Lima Naga dan Jembatan Yoga, lalu datang ke pemandangan tempat tinggal kedua Jicheng. Danau Daming. Melihat Danau Daming, kamu mengutuk dalam hati. Sekarang akhirnya aku bisa menghabiskan lebih banyak uang. Pagi ini, dalam perjalanan ke sini, kamu telah melakukan beberapa persiapan. Lagi pula, hanya dengan mengetahui tempat mana yang paling mahal, kamu bisa menghabiskan lebih banyak uang. Saat melihat panduan Danau Daming. Salah satu proyek menarik perhatianmu, jadi kamu segera memesannya. Waktu berlalu tanpa terasa, sudah pukul 6. Kamu mengatakan sudah larut, ayo pergi makan. San Yi melihat waktu. Menara Chaoran akan segera menyala. Bagaimana kalau kita menontonnya dulu sebelum pergi? Kamu tersenyum misterius. Tenang saja, kamu bisa melihatnya. Ikuti saja aku. San Yi dengan bingung mengikuti langkahmu. Beberapa menit kemudian, kalian tiba di sebuah restoran yang agak mewah di tepi danau. Makan di sini, tempat ini terlihat mahal. Melihat dekorasi restoran, San Yi merasa sedikit gentar. Kamu menggelengkan kepala. Tidak makan di sini. San Yi baru saja merasa lega, kamu melanjutkan. Kita makan di danau. Makan di danau? Apa maksudmu? San Yi berkedip dengan bingung. Kamu tersenyum tipis dan berjalan ke meja depan. Halo. Saya sudah memesan jamuan makan malam di kapal pesiar. Saya baru saja menghubungi Anda. Petugas meja depan tersenyum lebar. Apakah Anda Tuan Wu? Benar. Halo Tuan Wu. Silakan konfirmasi informasi Anda di sini. Apakah Anda ingin naik dan makan sekarang? Ya. Kita akan makan di kapal sekarang. Mendengar percakapan keduanya, wajah San Yi penuh dengan keterkejutan. Dia telah berada di Jicheng selama lebih dari 8 tahun dan sering bermain di Danau Daming, tetapi dia tidak pernah tahu ada proyek seperti ini. Saat ini, kamu menoleh dan bertanya, ngomong-ngomong, kamu tidak mabuk laut, kan? San Yi menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak mabuk. Kamu tersenyum tipis pada San Yi. Tidak apa-apa. Jika kamu merasa pusing, aku akan langsung menyuruhnya berhenti di danau. Lagi pula, kita sudah memesan kapal ini. Setelah mengonfirmasi informasi, seorang pelayan yang mengenakan Cheong Sam membawa kalian ke dermaga di depan restoran. 2 tamu terhormat, silakan ikuti saya. Beberapa perahu dicat sedang berlabuh di sana. Kalian naik ke salah satu kapal, yang terbesar dan termegah. Masuk ke dalam kapal dan duduk. Beberapa pelayan segera mulai menyajikan hidangan. Dalam waktu singkat, meja itu penuh sesak dengan berbagai makanan lezat. Kepiting raja kukus, lobster tumis kaca, abalon trufle hitam, tripang bawang bombay kilu, Buddha jumps over the wall, tanpa terkecuali. Semuanya adalah hidangan yang sangat mahal. Halo, semua hidangan sudah disajikan. Jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk memanggil saya. Saya ada di luar. Pelayan itu berkata dan kemudian keluar. Sebelum pergi, dia menutup pintu dengan lembut, memberikan ruang yang relatif pribadi bagi para tamu. Melihat pelayan itu pergi, San Yi menatapmu dengan tatapan rumit dan berkata, menyewa perahu lagi, memesan begitu banyak hidangan mahal lagi. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan? Kamu hanya mengatakan beberapa puluh ribu. Saat kalian berdua semakin akrab, kamu merasa sudah waktunya untuk sedikit menunjukkan kekuatan finansialmu kepada San Yi. Juga untuk membuka jalan untuk pengeluaran uang di masa depan. Wajah kecil San Yi yang putih dan lembut langsung dipenuhi keterkejutan. Dia tahu itu mahal. Tapi dia tidak menyangka akan semahal ini. Ekspresi San Yi tidak terlalu senang, malah agak serius. Melihat makanan lezat di atas meja, matanya penuh beban dan tekanan. Kesukaan San Yi berkurang 6. Mendengar peringatan sistem, kamu tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Mengapa ini tidak meningkatkan kesukaan? Malah langsung dikurangi 6 poin? Sebelumnya kamu sebenarnya juga berpikir untuk mentraktir San Yi hidangan semahal ini. Akankah itu membuatnya merasa tertekan? Tapi kamu tidak menyangka itu akan menurunkan kesukaan. Benar saja, cahaya putihmu memang agak berbeda. Kamu tersenyum dan menjelaskan. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku sudah memesan pelayaran malam ini sejak lama. Hari ini tanpa kamu. Aku akan tetap datang sendirian. Jadi jangan merasa terbebani. San Yi menatapmu dengan ragu. Benarkah? Entah kenapa aku merasa kamu sedang membual. Tentu saja itu benar. Tadi malam aku masih berpikir, kamu makan bersamaku akan pas.
Kalau tidak, aku tidak akan bisa menghabiskan begitu banyak hidangan sendirian. Sisanya akan sia-sia. San Yi berpikir sejenak dan merasa itu benar juga. Dia secara tidak sengaja mengomentari lingkaran pertemananmu kemarin, dan kalian berdua bisa terhubung kembali. Lalu membuat janji untuk bermain bersama hari ini. Sebelum ini, sudah lama tidak ada kontak. Memikirkan hal ini, ekspresi tegang San Yi langsung mengendur, dan senyum kembali ke wajahnya. Bagus sekali. Kalau begitu aku benar-benar beruntung hari ini. Ini pertama kalinya aku makan di atas perahu dalam hidupku. Saat ini, perahu perlahan mulai bergerak. Kalian berdua tanpa sadar mendongak dan melihat keluar. Waktu baru saja melewati pukul 6. Matahari terbenam menaburkan lapisan emas di danau. Berkilauan, sangat indah. Melihat pemandangan yang begitu indah, hati San Yi merasakan kelegaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekhawatiran dan kesedihan baru-baru ini. Seolah-olah semuanya tersapu bersih dalam sekejap. Kamu sebelumnya bertambah 3 poin, yang berarti mengesampingkan faktor lain. San Yi masih sangat menyukai pelayaran malam ini. Saat makan, gadis itu menatap wajahmu dengan rasa ingin tahu. Dia ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, apakah kamu baru-baru ini mendapatkan banyak uang? Kamu tersenyum tipis. Hampir benar, ya benar. Apakah kamu berpenghasilan ratusan juta setahun, atau memenangkan lotre? Sekali makan puluhan ribu yuan. Ini sama dengan biaya makan saya selama 2,5 tahun. Kamu menggelengkan kepala tentang dari mana uang itu berasal. Kamu sudah memikirkan bagaimana menjawabnya sebelumnya, jadi kamu berbicara banyak. San Yi benar-benar percaya? Mata gadis itu berbinar terus-menerus. Mampu memanfaatkan peluang, memulai dari nol, dan mencapai kebebasan finansial di usia muda. Tidak banyak orang yang bisa melakukan ini. Ding pengingat, karena memikirkan kembali, kesan San Yi meningkat 5. Kamu merasa sangat gembira. Setelah peningkatan 5 poin ini, kesan San Yi padamu mencapai 51 poin. Menembus 50 poin berarti menembus batasan persahabatan biasa, dan memasuki tahap ketertarikan antara pria dan wanita. Ini menunjukkan bahwa San Yi sekarang tidak hanya memiliki persahabatan untukmu, tetapi juga sedikit perasaan antara pria dan wanita. Kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sistem kesan ini terlalu hebat. Mengejar gadis sama seperti bermain merek terkenal. Sambil berpikir, kamu dengan hati-hati mengamati San Yi. Cara dia menatapmu menjadi sedikit berbeda dari sebelumnya. Dengan sedikit kekaguman. Benar saja, wanita secara alami mengagumi yang kuat. San Yi tidak terkecuali. Ketika kamu secara bertahap menunjukkan kekuatan finansial yang besar dan menceritakan pengalaman menghasilkan uang dari awal. San Yi pasti akan memiliki rasa kagum tertentu padanya. Dan rasa kagum seorang wanita pada seorang pria. Seringkali adalah awal dia menyukainya. Pada saat ini, perahu perlahan berhenti di pantai, pelayan mengetuk pintu di luar. 2 tamu terhormat, menara caoran akan menyala dalam 1 menit. Kamu mengangguk. Oke, mengerti. Mengangkat mata untuk melihat ke pantai, ada banyak sekali orang. Semua orang mengangkat ponsel mereka, menunggu saat menara caoran menyala. San Yi dengan cepat menyekat tangannya. Mengambil ponsel di atas meja, aku juga ingin merekam. Gadis itu membuka video dan datang ke dekat jendela. Kamu bangkit dan berjalan ke sisi San Yi, tubuhmu berdekatan dengannya. Pada saat ini, matahari telah terbenam. Lingkungan Danau Daming secara bertahap diselimuti oleh malam. Garis luar menara caoran terlihat jelas. Sesaat kemudian, suara hitungan mundur yang besar terdengar di pantai. 5, 4, 3, 2, 1. Hitungan mundur selesai. Lampu menara caoran menyala. Menara kuno yang megah diterangi oleh cahaya keemasan, sangat indah. Pada saat yang sama, semua bangunan di sekitarnya juga menyala. Di Danau Daming. Sangat indah. Suasana romantis langsung menyebar di antara kalian berdua. San Yi tanpa sadar menghela nafas dan berkata, sangat cantik. Kamu menarik pandanganmu. Seketika melihat profil sempurna San Yi, murni dan menyentuh, kau tidak bisa mengalihkan pandangan. Saat itu, San Yi selesai merekam video dan menoleh, tatapan mereka bertemu. Secara tidak sengaja bersentuhan, saling menatap dari jarak dekat, telinga San Yi memerah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ayo kita lanjutkan makan. Gadis itu berbalik dan duduk kembali. Kau tersenyum dan melanjutkan makan. Keduanya melanjutkan makan, suasana di dalam kapal agak canggung, namun juga sedikit ambigu. Keduanya saling bertukar pandang, saling memahami dalam diam. Makan malam di kapal pesiar dengan suasana ambigu ini berlangsung selama 2 jam penuh. Setelah kenyang, kalian turun dari kapal dan tiba di alun-alun kota. Saat ini, air mancur musikal di alun-alun sudah menyala. Kalian berdiri berdampingan di dekat air mancur, terlihat seperti pasangan muda. Saat ini kau sangat ingin meraih tangannya, tetapi kesan baik 53 memberitahumu bahwa sekarang belum waktunya. Kau menghela nafas dalam hati, masih harus terus meningkatkan kesan baik. Dan hari ini baru menghabiskan kurang dari puluhan ribu. Ini terlalu sedikit. Tidak bisa, harus berbelanja.
Kau berpikir sejenak dan berkata kepada Sanyi, mari kita jalan-jalan di sekitar sini. Baiklah, Sanyi mengangguk, kebetulan sudah terlalu banyak makan. Jalan-jalan untuk mencerna makanan. Sambil berkata, Sanyi berjalan menuju pusat perbelanjaan di samping. Melihat ini, kau segera menghentikan. Kesana saja, aku kebetulan ingin membeli sesuatu. Sanyi melihat ke arah yang ditunjuk. Kau mau ke Henglong? Barang-barang di sana sangat mahal. Kau menggelengkan kepala. Bukan Henglong, tapi Guihe. Sebelum datang, kau sudah mencari tahu bahwa pusat perbelanjaan paling mewah dan eksklusif di sini adalah Guihe, sesuai dengan namanya. Hanya ada satu ciri khas, mahal. Di dalamnya penuh dengan merek-merek mewah internasional. Bukan orang kaya sungguhan tidak berani masuk ke sana. Sanyi tiba-tiba kehilangan kata-kata. Janganlah, di sana semuanya barang mewah, satu barang saja bisa ribuan bahkan puluhan ribu. Jalan-jalan saja tidak apa-apa, tidak harus membeli. Dan meskipun ribuan bahkan puluhan ribu, aku juga mampu membelinya. Aku lupa, kau sekarang sudah menjadi orang kaya. Ayo pergi. Tanpa berkata apa-apa lagi, kau langsung berjalan menuju pusat perbelanjaan Guihe. Tidak lama kemudian, kalian tiba di pusat perbelanjaan, melihat dekorasi mewah yang megah. Sanyi merasa sedikit gugup, tetapi kamu tetap tenang. Begitu memasuki pintu, kamu melihat toko Cartier di sebelah kiri, masuk dan lihatlah. Kamu pernah mendengar Liu Lili menyebut nama Cartier beberapa kali sebelumnya. Katanya itu adalah merek perhiasan top. Harganya pasti sangat mahal, tepat untuk membelikan Sanyi beberapa barang untuk dipakai. Keduanya masuk ke toko. Seorang karyawan berpakaian rapi dengan senyum lebar menyambut dan berkata, "Selamat siang. Selamat datang di Cartier, ada yang bisa saya bantu? Kami hanya melihat-lihat." "Baik, silakan, jika ada yang dibutuhkan, panggil saja saya kapan saja." Karyawan itu mundur 2 langkah, menjaga jarak dan berdiri di samping. Kamu cukup puas dengan sikap karyawan ini. Tidak ada situasi merendahkan seperti di novel. Kalian berdua berjalan ke konter di tengah. Lihatlah, semuanya adalah berbagai macam jam tangan. Sanyi melirik harganya. Dan langsung terkejut. Mahal sekali, tapi model ini cukup bagus. Kamu tersenyum tipis, suka yang seperti ini? Coba saja. Kamu baru saja mendongak untuk mencari karyawan. Karyawan itu dengan sangat sigap masuk dan mengeluarkan jam tangannya. Berkata kepada Sanyi, "Saya bantu pakaikan." Sanyi awalnya hanya ingin melihat, dia tidak ingin memakainya. Tetapi karena orang sudah mengeluarkan jam tangannya, dia pun mengulurkan tangannya. Jam tangan wanita ini adalah dari seri berlian Cartier Pasha, casinya terbuat dari emas mawar 18K, mahkotanya bertatahkan safir. Bezelnya bertatahkan total 97 berlian, total mencapai 1,25 karat, tahan air hingga 30 meter. Karyawan itu sambil memakaikan jam tangan kepada Sanyi sambil memperkenalkan, pelat jam emas mawar dipadukan dengan tali jam kulit buaya merah. Mempesona di pergelangan tangan Sanyi. Gadis itu sangat menyukainya, tetapi harganya yang mencapai ratusan ribu membuatnya ragu. Kamu melihat ekspresi Sanyi dan merasa jam tangan ini harus dibeli. Tidak hanya karena dia suka, tetapi yang lebih penting, ini adalah 180 ribu. Karyawan itu tahu Sanyi menyukainya, jadi dia mulai memuji setinggi langit. Sanyi mencari alasan. "Sudahlah, saya sering melakukan eksperimen, saya tidak bisa memakai apapun di tangan." Mendengar itu, karyawan itu tetap tersenyum. "Baik, silakan lihat-lihat lagi." Setelah jam tangan, kalian berdua datang ke konter kalung lagi. Semangat bibisan untuk kalung jelas lebih besar daripada jam tangan. Terutama setelah mengenakan kalung bertatahkan berlian putih dari seri itu, gadis itu melihat ke kiri dan ke kanan di cermin. Matanya berbinar, matamu juga bersinar, tetapi fokusnya bukan pada kalung itu, tetapi pada bibisan yang ramping dan putih lembut. Sambil berkata, bibisan melepas kalung itu dan menyerahkannya kepada petugas toko. Kamu tersenyum dan berkata, "Aku tidak menginginkan kalung ini lagi, bungkus saja." Mata petugas toko berbinar. Oke. Dia mengira kedua orang ini hanya datang untuk melihat-lihat. Hanya karena etika profesional dia begitu antusias. Tanpa diduga, mereka benar-benar melakukan penjualan, dan pria ini tampaknya cukup mampu. Kalung seharga lebih dari 70 ribu yuan dibeli begitu saja tanpa berkedip. Bibisan menoleh dan bertanya dengan heran. "Apa yang kamu lakukan? Membeli kalung? Aku ingin memberikannya kepada gadis yang selalu aku sukai." Mendengar perkataanmu, Bibisan terkejut. Berikan kepada gadis yang selalu dia sukai? Apakah itu aku, atau orang lain? Bibisan tidak bisa memastikannya untuk sementara waktu. Hanya bisa diam-diam menelan kata-kata penolakan yang ada di bibirnya. Bagaimana jika orang yang ingin dia beri bukanlah dirinya sendiri? Bukankah itu akan menjadi bahan tertawaan? Kamu menyadari perubahan ekspresi Bibisan dan tersenyum. Kemudian berbalik dan pergi ke konter untuk membayar. Melihat punggungmu, Bibisan tidak bisa menahan diri untuk tidak membayangkan. Adegan kamu memberikan kalung itu kepada gadis itu. Entah kenapa,
Hatinya tiba-tiba merasakan perasaan kehilangan. Setelah membayar, kalian keluar dari toko Cartier. Pergi ke konter LV di seberang untuk melihat-lihat. Begitu memasuki pintu, kamu melihat sebelumnya. Tas yang dibeli untuk Liu Lili itu. Kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedih. Sebelumnya, tas seharga 20.000 yuan ini hampir menguras dompetmu. Tetapi sekarang kamu sama sekali tidak menyukainya. Terlalu murah. Kamu menoleh dan bertanya kepada Bibisan, apakah ada yang kamu suka? Bibisan tidak berbicara. Hanya menggelengkan kepalanya. Kalau begitu ayo pergi. Keluar dari konter LV. Kalian mengunjungi banyak toko lagi, tetapi Bibisan tampaknya sedikit linglung. Di setiap toko, dia hanya melihat-lihat dengan santai. Setelah berjalan-jalan sebentar, keduanya merasa sedikit lelah, jadi mereka mencari tempat untuk duduk dan beristirahat sebentar. Saat Bibisan pergi ke kamar mandi, kamu segera memasukkan kalung Cartier yang telah dibeli sebelumnya ke dalam tasnya. Bertindak dulu, laporkan kemudian. Kirimkan dulu, baru bicarakan nanti. Tunggu sampai dia kembali dan menemukan kalung itu. Tentu saja bisa mengerti isi hatinya. Setelah beristirahat, kalian berjalan-jalan lagi sebentar, melihat waktu sudah larut. Kau mengantar San Yi kembali ke sekolah. Di gerbang universitas, San Yi berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas es krim dan makan malamnya. Hari ini sangat menyenangkan. Kau rugi percuma. Terlalu menyalahkan jika berkata seperti itu. Aku belum berterima kasih padamu karena sudah menjadi pemandu wisataku hari ini. San Yi menoleh dan melihat kampus. Hari ini sudah larut, aku tidak akan mengajakmu masuk. Jika ada waktu besok, aku akan mengajakmu berkeliling sekolah kami. Baiklah, kau tersenyum. Kalau begitu, sampai jumpa besok pagi. Melihat San Yi berjalan ke sekolah, kau baru berbalik pergi. Hasil hari ini cukup banyak. Tingkat kesukaan San Yi meningkat dari 35 poin menjadi 53 poin. Dan total pengeluaran pada San Yi juga mencapai hampir 100.000. Kau cukup puas dengan angka ini. Lagi pula, ini baru hari pertama, terlalu banyak pengeluaran tidak realistis. Kembali ke kamar. Setelah mandi, kau berbaring di tempat tidur bersiap untuk tidur. Saat itu, suara sistem tiba-tiba terdengar di benakmu. Tingkat kesukaan San Yi bertambah 2. Kau sedikit terkejut. Awalnya kau pikir setelah San Yi menemukan kalung di tasnya. Tidak mengurangi tingkat kesukaan saja sudah bagus, tidak disangka masih bertambah 2 poin. Ini benar-benar kejutan yang tak terduga. Tiba-tiba ponselmu juga berdering beberapa kali. Kau membukanya dan melihat pesan dari San Yi. Kau, kenapa kalung yang kau beli ada di tasku? Apa kau salah menaruhnya? Kemudian dia mengirimkan foto dirinya memegang kotak kalung. Kau tersenyum. Tidak membalas, berpura-pura sudah tertidur, lalu langsung keluar dari WeChat. Jika membalas sekarang, maka pasti harus berdebat dengan San Yi tentang hal ini. Selain merepotkan, juga mudah menurunkan tingkat kesukaan. Jadi, lebih baik berpura-pura tidak melihat. Kau tidak membalas. San Yi tidak akan mendapatkan jawaban pasti. Maka sepanjang malam dia akan memikirkan hal ini, memikirkan apa maksudmu sebenarnya. Apakah kau salah menaruhnya atau tidak? Apakah kau menyukainya? Atau tidak menyukainya? Semakin sering seorang gadis memikirkanmu, semakin besar kemungkinan dia menyukaimu. Melihat kau tidak membalas, beberapa menit kemudian, San Yi mengirim 3 pesan lagi secara berurutan. Apakah kau di sana? Apakah sudah tertidur? Kalau begitu, besok aku akan membawakan kalung itu padamu ya. Kau tahu bahwa San Yi sekarang sedikit gelisah. Dia terlalu ingin tahu jawabannya. Kau tetap tenang dan tidak membalas. Tidak peduli apa yang dia kirim, kamu sudah tertidur. Semuanya akan dibahas besok pagi. Di sisi lain, San Yi di asrama sedang melihat halaman obrolannya denganmu, menunggu balasan. Namun, kamu tidak kunjung memberikan respons apapun. Setelah menunggu beberapa waktu, San Yi menyerah dengan enggan. Hatinya terus gelisah, dan pikirannya tanpa sadar teringat pada momen-momen bersamamu hari ini. Mulai dari pertemuan pertama, hingga jalan-jalan, makan bersama, berbelanja, dan akhirnya mengantarnya kembali ke sekolah, setiap momen dirimu. Perasaan tenang dan percaya diri yang terpancar darinya membuatnya merasakan pesona yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Memikirkan hal ini, San Yi membuka album foto dan mulai melihat foto dan video yang diambil hari ini. Dalam beberapa tahun terakhir, dia jarang memposting di WeChat Moments. Entah mengapa, sekarang dia tiba-tiba ingin memposting sesuatu. Dia dengan hati-hati memilih 9 foto untuk diposting, selain es krim kreatif Baotu Spring. Dan beberapa pemandangan malam Menara Chaoran dan Danau Daming. Sisanya semua adalah makanan lezat dari jamuan makan malam di kapal pesiar. Dengan keterangan, berwisata ke Jicheng bersama teman lama. Sudah lama tidak sebahagia ini. Begitu WeChat Moments diposting, banyak sekali yang menyukai dan berkomentar. Ini adalah jamuan makan malam kapal pesiar Danau Daming. Kehidupan yang nyaman keracunan di tengah malam, bikin iri. Wah, kepiting raja, lobster Boston. Abalon, teripang. Makanan ini tidak murah
Air liur menetes karena iri. Melihat komentar-komentar di WeChat Moments yang terkejut atau iri, sudut bibir Sanyi tanpa sadar sedikit terangkat. Situasi seperti ini sebelumnya di WeChat Moments-nya tidak pernah terjadi. Ini membuat sedikit kesombongannya sangat terpuaskan. Siapa di dunia ini yang tidak memiliki kesombongan? Sanyi tentu saja tidak terkecuali. Lagi pula, selain statusnya sebagai mahasiswa doktoral, dia hanyalah seorang gadis biasa. Sanyi tanpa sadar memikirkan lagi, entah apa yang akan terjadi di antara kita besok, hatinya sedikit berharap. Juga sedikit khawatir. Pada saat ini, suara notifikasi muncul lagi di benakmu. Tingkat kesukaan Sanyi bertambah 5. Mendengar notifikasi sistem, kamu yang hendak tidur tidak bisa menahan diri untuk tertegun. Kenapa tingkat kesukaannya bertambah lagi? Dan 5 poin? Tunggu. Kamu tiba-tiba menyadari sesuatu, langsung duduk dari tempat tidur, seluruh tubuh sangat gembira. Ditambah 5 poin ini, tingkat kesukaan Sanyi padamu secara resmi mencapai 60 poin. Dan 60 poin mewakili detak jantung, yang menunjukkan bahwa pada saat itu, Sanyi tergerak olehmu. Kamu merasa sedikit bersemangat, Sanyi sekarang tergerak olehmu, jadi tidak lama lagi dia akan menyukaimu. Namun, untuk mendapatkan pengembalian uang dari penaklukan, menyukai saja tidak cukup, kamu harus mencapai tingkat cinta yang mendalam. Kamu berbaring kembali di tempat tidur, suasana hatimu gembira, dan segera tertidur lelap. Sementara Sanyi di sisi lain, karena ada sesuatu di pikirannya, terus berguling-guling di tempat tidur. Sulit untuk tidur, sampai pukul 2 atau 3 pagi, dia tertidur dengan linglung. Keesokan harinya pukul setengah 8 pagi, setelah kamu dibangunkan oleh jam alarm, kamu perlahan-lahan mencuci muka dan berpakaian. Kemudian kamu mencari restoran untuk sarapan. Sambil makan kamu membuka WeChat, dan membalas pesan Sanyi tadi malam. Balasanmu hanya 2 kalimat singkat, aku sudah tidur setelah mencuci muka kemarin, kalungnya tidak salah tempat. Sanyi sudah bangun pukul 7. Hal pertama yang dia lakukan ketika bangun, adalah membuka ponselnya untuk melihat apakah kamu sudah membalas. Setelah tidak melihat balasan, dia mematikan layar ponsel, ingin melanjutkan tidur. Namun dia tidak bisa tidur, tidak mungkin, Sanyi bangun saja. Mulai mencuci muka, makan, merias wajah, dan berdandan. Ketika dia selesai merias wajah, waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih, kamu masih belum membalas pesan. Sanyi melihat waktu, dan cemberut sambil mengeluh, benar-benar bisa tidur. Kalian berjanji untuk bertemu hari ini pukul 10, sudah pukul 9 lebih dan dia masih belum bangun, pemalas sekali. Namun, setelah selesai mengeluh, ponselnya bergetar 2 kali berturut-turut, Sanyi segera mengambil ponselnya. Begitu dia melihat pesan yang kamu kirim, dia segera dengan tidak sabar mengkliknya, dan tatapannya langsung tertuju pada pesan kedua. Kalungnya tidak salah tempat. Melihat kata-kata ini, hati Sanyi tidak bisa menahan perasaan gembira. Senyum juga segera merekah di wajahnya. Karena tidak salah tempat, maka itu pasti diberikan kepadanya. Dengan kata lain, pria yang selama ini dia sukai adalah dirinya sendiri. Tetapi bagaimana dia harus membalasnya? Sanyi mulai ragu-ragu, berjuang untuk waktu yang lama, dan kemudian mengetik, berkata, "Apa maksudnya tidak salah tempat? Bukankah kamu ingin memberikannya kepada gadis yang kamu sukai?" Setelah mengirim pesan ini, Sanyi merasa gugup seolah jantungnya akan melompat keluar dari tenggorokannya, melihat pesan yang dia kirim. Kamu tidak bisa menahan senyum, ini benar-benar berpura-pura bodoh dengan dirimu sendiri, karena begitu. Maka dirimu juga berpura-pura bodoh, kamu sekali membalas 2 pertanyaan ini, tidak salah tempat berarti tidak salah tempat. Kalung itu untuknya. Melihat balasanmu, detak jantung Sanyi semakin cepat. Dia ingin mengetik dan mengatakan, jadi kamu menyukaiku, tapi dia malu. Tidak enak bertanya langsung seperti itu, jadi dia terus berpura-pura bodoh. Keduanya saling tarik ulur. Tidak ada yang membuka jendela kebenaran, meskipun keduanya tahu. Tanpa sadar, wajah Sanyi sudah penuh dengan senyuman, pipinya sudah merah padam. Tarik ulur yang penuh keraguan ini benar-benar membuatnya terlalu senang. Dan sudut bibirmu tersenyum lebih lebar dari siapapun. Kalian berdua saling berbalas, mengobrol dengan gembira. Begitu saja, kamu berjalan dari restoran sampai gerbang universitas. Lalu kamu mengetik dan berkata, aku sudah sampai di sekolah kalian. Sanyi segera membalas, aku sudah memesankan untukmu, langsung masuk saja. Aku segera ke sana. Oke, kamu melewati gerbang dan masuk ke kampus. Tidak lama kemudian, kamu melihat Sanyi mengendarai sepeda listrik kecil, perlahan menghampirimu. Kamu tersenyum dan berkata, kenapa naik sepeda listrik kecil? Paman agak jauh. Jelas tadi di WeChat mengobrol dengan panas, sekarang bertemu dia malah jadi malu. Mata indah Sanyi sama sekali tidak berani melihat. Hari ini membawamu berkeliling sekolah, kalau jalan kaki terlalu lelah. Sambil berbicara, Sanyi menghentikan sepeda listriknya dan mengeluarkan kotak kalung dari tasnya. Ini untukmu, kalungmu. Untuk apa? Sudah kubilang ini untukmu. Aku tahu. Sanyi mengangkat kepala menatap matamu. Nadanya tegas,
Tapi kalung ini tidak bisa kuterima, terlalu berharga. Kamu sedikit mengerutkan kening. Barang yang sudah kuberikan, tidak mungkin kubawa kembali. Bibir indah San Yi menolak. Pokoknya aku tidak bisa menerimanya. Kamu berkata dengan nada datar. Baiklah, kalau tidak mau, buang saja. Kamu melihat sekeliling. Menemukan tempat sampah tidak jauh dari sana. Kamu mengulurkan tangan mengambil kalung itu, bersiap untuk pergi ke tempat sampah. San Yi langsung tercengang. Kalau tidak mau dibuang, itu kan kalung seharga lebih dari 70.000. Setelah sadar, dia buru-buru mengejar dan meraih pergelangan tanganmu. Kamu sedang apa? Kamu berkata dengan wajar, kamu tidak mau, aku juga tidak mau. Kalau begitu, dibuang saja. Setelah mengatakan itu, kamu berpura-pura akan membuangnya ke tempat sampah. Bibi San menjadi cemas. Kamu gila, berikan padaku. Dia segera mengulurkan tangan untuk merebut kotak itu. Bibi San menyembunyikan kalung itu di belakang punggungnya, cemberut dengan mulut kecil, menatapmu dengan sedikit marah. Kamu tersenyum. Bukankah kamu tidak mau? Bibi San berkata dengan marah. Tapi kamu tidak boleh membuangnya. Kamu menatap matanya dan bertanya, jadi, kamu mau atau tidak? Bibi San tiba-tiba menjadi sedikit kehilangan kata-kata. Dia tentu saja menyukai kalung ini, tetapi kepribadiannya dan pendidikan yang diterimanya sejak kecil membuatnya tidak bisa menerimanya dengan tenang. Tetapi jika benar-benar dibuang begitu saja, dia sangat enggan. Kamu melihat ekspresi kusut Bibi San. Berkata dengan lembut, berikan padaku. Tenang, aku tidak akan membuangnya. Sungguh. Bibi San setengah percaya, setengah tidak percaya. Kamu mengangguk. Sungguh. Bibi San kemudian menghela napas lega dan menyerahkan kotak itu ke tanganmu. Kamu menerima kotak itu. Seolah tidak terjadi apa-apa, ayo pergi. Bawa aku berkeliling sekolahmu. Bibi San melihat skuter listrik kecilnya. Kamu mau mengendarainya dan memboncengku? Atau aku yang memboncengmu? Sudut bibirmu menunjukkan senyum yang dalam. Kamu bonceng aku saja. Baiklah. Bibi San naik ke skuter listrik kecilnya, kedua kakinya menapak di tanah. Kamu naiklah. Aku datang. Kamu berkata sambil membuka kotak itu. Detik berikutnya, Bibi San melihat ada dua tangan memegang kalung, dan tentu saja jatuh dari atas kepalanya ke dadanya. Bibi San tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Apa yang kamu lakukan? Kamu menyeringai dan menepuk kepalanya dengan mesra. Jangan bergerak. Jantung Bibi San berdetak kencang. Dalam hatinya, dia tidak bisa menghasilkan keinginan untuk menolak. Dia membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa, dan hanya bisa menoleh dengan patuh. Hatinya gugup dan senang. Kamu memasangkan kalung itu untuk Bibi San dari belakang dan menyesuaikannya sedikit. Kemudian kamu dengan lembut mengeluarkan rambutnya dari kalung itu. Telinga Bibi San dengan cepat memerah. Melihat daun telinga yang merah itu, kamu hampir tidak bisa menahan diri untuk menyentuhnya. Setelah memakai kalung itu, kamu berjalan ke depan. Kalung ini, setelah kupakaikan padamu, tidak perlu dilepas. Jika kamu tidak menginginkannya nanti, tidak perlu memberikannya padaku. Buang saja atau berikan kepada orang lain. Setelah adegan di awal, Bibi San kali ini tidak menolak lagi. Hanya saja rona merah di telinganya langsung menyebar ke wajahnya. Wajah seorang wanita memerah. Mengalahkan semua kata cinta di dunia. Dan rona merah seorang wanita cantik bahkan lebih indah dari semua pemandangan di dunia. Kau melihatnya sampai tak rela mengalihkan pandangan. Selain itu, kau juga menyadari bahwa meskipun Bibi San memakai riasan tipis hari ini, namun riasannya jelas jauh lebih halus dari kemarin. Terlihat jelas bahwa dia telah menghabiskan lebih banyak usaha. Ini menunjukkan bahwa dia lebih peduli padamu. Kau memuji dengan wajah penuh sukacita, riasan hari ini sangat indah. Bibi San sudah dibuat malu olehmu. Kali ini dia bahkan menundukkan kepalanya. Dan pada saat yang sama, rasa manis melonjak di hatinya. Dia sendiri jarang memakai riasan. Dia juga tidak terlalu pandai merias wajah. Riasan hari ini, dia menghabiskan lebih dari 1 jam untuk menyelesaikannya. Dengan pujianmu ini, semua kesibukannya di pagi hari terbayar. Saat ini, sebuah petunjuk muncul lagi di benakmu, tingkat kesukaan Bibi San bertambah 3. Kau tersenyum tipis. Ayo pergi, bawa aku melihat tempat di mana kau telah tinggal selama 8 tahun. Beberapa tahun ini dia tinggal dan belajar di sini. Sedikit demi sedikit, keduanya berjalan dan mengobrol seperti ini. Tiba-tiba, sebuah mobil menabrak polisi tidur tanpa peringatan di toko kecil itu. Badan mobil bergetar hebat. Kau tidak memegang apapun. Seluruh tubuhmu terguncang ke sana kemari. Kau buru-buru meraih pegangan di belakang untuk menstabilkan diri. Saat ini, sebuah ide muncul di benakmu, kesempatan bagus seperti ini, kenapa aku memegang pegangan? Jadi kau mengulurkan kedua tangan ke depan. Tetapi yang tidak kau duga adalah badan mobil itu bergetar lagi. Kau tidak duduk dengan stabil dan langsung meraih 2 gundukan lembut.